nggak ada. Nah, kita bahan dasar yang paling umum adalah paling utamanya dari sini adalah katekol. Nah, kemudian cara sintesisnya bagaimana? Katekol direaksikan dulu dengan kloroasetil klorida. Kloroasetil klorida melalui reaksi Friedel-Crafts. Sehingga karena OH ini mengarahkan dia ke sisi gugus orto atau para dari benzen, maka ini mengarahkannya aja ke para. Karena kalau orto itu berdekatan, para itu berjauhan. Dan dua gugus yang berjauhan itu akan saling menghindari tolak menolak. Akibatnya dia lebih senang pada posisi para seperti ini. Nah, setelah ini, setelah menghasilkan senyawa 2.1 ini, ya, kemudian apa? Nah, inilah yang diganti. Kalau ini diganti dengan amina biasa, ya, ini diganti dengan amina biasa, ini maka nanti hasilnya seperti ini. NH2. Ini CH2, Cl ganti NH2 jadi NH2 di sini. Nah, sama ya posisinya ini. Tapi ini masih keton. Kemudian setelah NH2-nya masuk, baru direduksi. Nah, contoh ini. Ini kita kan membuat senyawa nomor yang ini ya, yang turunan dari epinefrin. Nah, kalau kita menggunakan ini NH2CH3, maka NH2-nya nyerang Cl yang ini, maka hasilnya seperti ini. Setelah ini baru dilakukan reduksi dengan gas H2, maka gugus ketonnya akan berubah menjadi OH. Jadi H2 itu satu H-nya masuk di sini, satu H-nya masuk di sini, jadinya begini, CHOH. Nah, ini jadilah ini namanya epinefrin. Nah, bagaimana kalau kita mau buat si senyawa norepinefrin? Norepinefrin ya berarti ini ganti NH2 aja. NH2 baru H2. Karena di sini pasti akan jadinya menjadi NH2. Nah, bagaimana turunannya? Kita mau yang NH-nya ini tidak hanya NH2 atau metilasi, bisa aja ini ditambahkan lagi. Ini isopropil. Diganti ya isopropil. Maka di sini ketika digantikan ditambahkan dengan isopropil, maka ini menjadi NH-CH-CH3-CH3. Ya. Kemudian dilakukan proses reduksi. Ya. Ini reduksi. Maka yang terjadi apa? Nah, ini salah ya. Ini salah. Ini harusnya ketika ada H2, ini harusnya menjadi OH. Ini udah nggak ada, karena ini H2-nya sama. Ini H2, ini H2 ini sama. Harusnya ini sudah OH. Sama kayak gini. OH itu adalah pereduksi gitu. Pereduksi dari keton menjadi alkohol. Sehingga jadi seperti ini. Jadi ini salah strukturnya. Ketika ini direduksi sama 2 aja menjadi OH di sini. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan enggak dulu? Silakan. Silakan, ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan enggak nih? Ayo, ada pertanyaan enggak? Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi itu boleh diulang nggak Pak yang bagian H2-nya? Ya, oke. Ini strukturnya ya.
NH2, CH, CH3, CH3. Kalau saya gambarkan strukturnya itu tadi saya bilang kamu harus tahu notasi kimianya gitu. Contoh itu kan tulisannya kan NH2CH CH3 dua kali begitu. NHCH dalam kurung CH3 tutup kurung dua kali. Nah, itu kalau saya gambarkan gambarnya seperti ini. NH2 CH CH3 CH3. Ini. Nah, karena dia punya N yang istilahnya adalah nukleofil, maka dia punya kemampuan untuk menjadi donor elektron. Nah, donor elektron inilah yang menyerang, ya, yang menyerang siapa? Yang menyerang ini tadi, yang menyerang ini. Cl-nya pergi, jadi CH-nya CH2, NH-nya menyerang CH2. Oh, ini harusnya kesalahan di bukunya. Ini saya bukunya. Jadi bukunya salah ya, harusnya itu OH gitu. Gimana? Ya, baik Pak. Makasih. Saya pahami lagi, Pak. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Ayo yang lain, ada pertanyaannya? Nanti kalau saya tanya balik nggak tahu, awas tuh ya. Ada pertanyaan ini. Masa saya harus mau bertanya harus begituin dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sekarang saya lanjut ke nomor ini. Coba sekarang saya mau lihat. Coba satu orang jelaskan cara membuat senyawa ini. Ini juga sama, masih cincin benzen. Sekarang pertanyaan saya, coba jelaskan bagaimana cara membuat senyawa ini. Ayo, mana? Mana Meisa? Coba Meisa. Meisa. Meisa 033. Coba jawab itu pertanyaan saya. Bagaimana dia? Coba jelaskan slide ini. Ya Pak ya. Enggak apa-apa. Coba jadi reaksi yang empat ini. Nah, pertama itu kita reaksikan sama CH3SO2Cl, yang mana CH3SO2Cl ini bakal nyerang rantai yang ujung sebelah kiri, bakal nyerang rantai yang sebelah kiri. Nah, berubah jadi ini nih. Saya nggak tahu Pak Ya kan namanya ada apa. angkanya. Oh ya, ada angka.
Itu kan ada 43, 44, 42 gitu, sebut itu aja. Oh ya, dia bakal nyerang. Nah, jadinya itu reaksi jadi bentuknya 43. Nah, setelah itu kan ini kan belum sesuai sama apa yang kita mau. Terus kita reaksikan lagi sama CL2. Nah, CL2-nya ini bakal nyerang di rantai sebelah kanannya yang bagian atas. Ya, bagian atas. Sama kita reaksikan lagi sama CH3-nya. Jadi bagian yang 4/4 terus kita reduksi sama H2 untuk jadikan OH. Begitu, Pak. Menurut saya. Oke, yang lain, silakan lagi coba. Nggak perlu saya sebut. Silakan yang lain. Coba jelaskan ke saya gimana itu. Yang lain coba sebutkan gimana itu. Ini kuliah atau enggak sih? Ada orangnya nggak ini? Boleh Pak, saya Pak. Jadi yang pertama itu Sebentar, belum dijawab. Kalau saya tanya, ya dijawab. Jangan saya ngomong sendiri aja gitu. Setiap saya kasih pertanyaan, saya itu nggak mau nunjuk orang gitu ya. Setiap saya kasih pertanyaan selalu tidak ada yang mau menjawab gitu. Mau jawab salah benar jawab aja, nggak ada. Saya nggak suruh jawabannya benar atau salah. Yang penting kamu jawab dulu. Masa saya setiap memberikan pertanyaan harus saya ancam dulu, harus saya panggil dulu namanya baru menjawab. Ingat ya, sekali nanti setiap saya mengajar, saya tanya tidak ada yang jawab, langsung saya click out. Langsung saya click out. Kamu suruh tanya gitu. Nggak ada yang mau bertanya. Saya suruh jelaskan, nggak mau jelaskan. Saya suruh tanya, nggak mau juga tanya. Mau apa sekarang? Kalau saya tanya, jawab. Saya suruh tanya kan tadi. Coba tanya, tidak ada yang mau nanya. Saya balik tanya sekarang. Akhirnya saya kasih buat pertanyaan, suruh jelaskan gitu. Kamu nggak mau juga jelaskan. Nggak saya tunjuk, nggak ada yang mau. Masa saya harus tunjuk dulu? Mau bertanya ya harus tunjuk dulu. Kamu yang nanya gitu. Oh ini maksudnya apa gitu. Mulai detik ini sampai seterusnya, kalau saya mengajar masih begitu, saya langsung leave. Sekali saya nggak nanya langsung, saya nggak akan pancing-pancing lagi. Nggak ada pertanyaan, saya nggak akan ulangin 1 atau 2 kali. Begitu nggak ada, saya langsung leave. Kalau nggak paham tuh tanya, jangan diem gitu. Saya tahu kamu tuh bisa atau enggak dari mana gitu. Ya silakan jawab. ya jadi yang pertama itu gugus dari apa namanya nih para yang ada R2N ini direduksi, jadi ada ketambahan H di salah satu N-nya, terus nanti kan dia bereaksi sama yang CH3SO2Cl. Nah, nanti menghasilkan R-nya R yang keduanya itu terganti O. Nah, nanti hasilnya itu di 43. Yang Cl ini menurut saya itu kayaknya apa namanya katalisa. Nah, nanti yang H2 itu juga sebagai apa penambah OH yang apa namanya ini fenolnya. Jadi hasilnya di 4 ini, Pak. Menurut saya seperti itu. Oke, yang lainnya.
Permisi Pak, saya Anggi Anggreni dari kelas C umum ingin mencoba menjelaskan juga Pak. Ya, silakan. Ya, jadi pertama di sini ada senyawa 41 namanya paranitroasetopenon. Di senyawa paranitroasetopenon ini senyawa R yang di ujung kiri itu eh, diisi oleh O. Jadi nitrogennya berikatan dengan O2. Lalu senyawa paranitroasetopenon ini kayak mirip gitu senyawanya kayak anilin, tapi bedanya kalau paranitroasetopenon itu kan tadi R-nya dalam bentuk O. Kalau si anilin ini R-nya itu eh, sebagai digantikan H2. Jadi nitrogennya itu berikatan dengan 2H. Lalu kemudian misalnya anilin ini direaksikan dengan metanesulfonil klorida yang CH3SO2Cl ini lalu menjadi senyawa intermediate sulfoanilit yang di 43 ini. Lalu selanjutnya saya kurang paham, tapi mungkin secara garis besarnya reaksi ini dilanjutkan lagi menjadi senyawa sotalol yang 44. Itu dari saya Pak, terima kasih. Oke. Jadi ini kan bahan dasarnya adalah paranitroasetofenon, NO2. Sedangkan kita kan membuat senyawa ini. Nah, kalau NO2 ini N-nya kan senangnya muatannya negatif. Kalau NO2 itu N-nya positif gitu. Sehingga dia supaya bisa menjadi NH2, maka dia harus direduksi. Direduksi dengan apa? Dengan katalis besi. Nah ya, direduksi dengan besi pada suasana asam. Tapi katalis reduksi ini sungguh sangat spesifik, hanya menyasar yang nitro, tidak mengasar ini. Karena ini juga bisa direduksi, tetapi karena katalis ini spesifik terhadap pengubahan nitro menjadi amina, jadi NO2 menjadi NH2, maka kita menggunakan katalis ini, besi HCl ini. Nah, jadi ini adalah agen reduksi gitu ya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Supaya ketika dia sudah menjadi NH2, menjadi para amina acetophenon ya. Ini kan kalau NH2 jadi amino ya, para amino acetophenon, maka amino ini bisa menjadi gugus nukleofil yang menyerang metan sulfonil klorida ini. Nah, ketika dia menjadi NH2, menjadi nukleofil, dia menyerang metan sulfonil klorida, jadilah senyawa ini. Jadi sisi kirinya sudah terbentuk gitu. Nah, bagaimana sisi kanannya? Sisi kanannya seperti ini. Nah, artinya N-nya terikat sama ujung ini gitu. Nah, tapi ujung ini CH3. Nah, ini sulit untuk disambungkan. Maka supaya disambungnya bisa, maka ditempelkanlah atau diikatkanlah suatu atom yang bermuatan yang merupakan gugus pergi, dalam hal ini adalah Cl. Nah, jadi nomor 1 Cl ini, karena C udah pasti positif, maka ini C-nya negatif. Nah, C negatif itu menyerang Cl, maka berubah menjadi CH2Cl. Nah, ketika ini dijadikan senyawa intermediate CH2Cl, maka baru masuklah ini nomor 2 ini. NH2 nyerang CH2 ini. Kemudian terbentuk ini baru direduksi. Nah, masuknya ini sama persis sama ini tadi nih. Nah, ini jadi kalau ini Cl ini CH2-nya ini CH3-nya bereaksi sama ini Cl, dia jadi nanti kayak gini. Nah, kayak gini CH2Cl. Nah, sehingga berubahlah seperti ini. Sehingga tinggal direduksi aja. Nah, ketika dia berubah jadi Cl di sininya, maka mudah untuk dilakukan penyerangan oleh yang nomor 2 ini, amina. Nah, sehingga jadilah senyawa SO 4.4 ini. Setelah terakhir direduksi. Itu adalah senyawa sotalol. Bagaimana kalau ini? Ada yang bisa jelaskan?
Silakan, ada yang bisa jelaskan ini nyawa ini? Ada yang bisa jelaskan nggak ini tadi? Ini kan sama ini CH2Cl, ini kan sama nih CH2CH3 ini sama CH2CH3 ditempeli dulu dengan gugus pergi jadi BR di sini baru direaksikan sama ini maka BR-nya lepas. Coba cerita dulu. Bisa nggak gitu kira-kira? Nggak ada yang Permisi, menjawab. Coba. Saya izin menjelaskan. Jadi senyawa 91 ini kan nanti reaksi dulu sama BR2 ini yang terikat di kan ini tadi ada C. Habis itu setelah itu nanti dia akan direaksikan lagi sama yang kedua ini. Nanti BR ini akan lepas. Nah, N ini akan mengikat di ikatan yang tadi BR itu. Habis itu jadinya senyawa 92 ini. Setelah itu nanti direaksikan lagi sama LiAlH4. Nah, H4-nya ini nanti dia akan mereduksi si keton ini. Keton ini kan berubah jadi OH. Nah, yang H4 ini juga nanti akan mereduksi si CO2 CH3 ini menjadi CH2OH. Habis itu direaksikan lagi sama H2 ini, nanti H2 ini juga akan mereduksi si CH2PH. Makanya nanti jadinya NH. Sama itu sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Yang lain? Bapak, saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jadi yang pertama ini kan bentuknya kan asetil of metil salisik. Yang pertama kita bakal reaksikan sama BR2 supaya dia itu lebih mudah nanti dimasuki sama si PHCH2NH. Nah, setelah itu udah direaksikan, didapatkan hasilnya di 92. Tapi kan belum didapatkan apa yang kita mau, yaitu salbutamol. Jadi kita reaksikan lagi sama litium aluminium. Nah, di sini dia bakal convert ester itu, gugus ester yang di atas itu menjadi karbinol dan keton. Nah, karbinol sama ketonnya ini bakal jadi alkohol. Yang mana didapatkan hasil seperti ini, terus bakal kita reduksi sama H2. Yang berubah itu di bagian bawahnya itu, Pak. Itu nggak kelihatan di tempat saya. Terus? Udah, Pak. Jadi nanti yang benzil yang di sebelah kanan itu, yang grupnya itu bakal terganti sama terkatalis sama si H2-nya jadinya salbutamol. Oke, ini
sama sebenarnya. Jadi jangan lihat strukturnya secara utuh gitu ya. Lihat sama pada prinsipnya sama kayak yang tadi gitu. Ini benzen ada OH-nya. Ini tipenya adalah mau menyambungkan ikatan C di sini, tetapi nggak bisa disambung langsung. Makanya digunakanlah suatu halogen untuk menyambungnya. Nah, digunakan halogen ini kan sama. Ini mau nyambung di sini, nggak bisa digunakan halogen. Ini sama, digunakan halogen Br. Kalau Cl ini Br. Maka nanti dibuat di sini ketika ini bereaksi dengan Br, ini menjadi CH2Br. Setelah jadi CH2Br baru direaksikan sama ini. Nah, ini siapa yang nukleofilnya? N tentu saja ya. N bereaksi sama Br-nya. Nah, sehingga nempellah seperti ini. Nah, setelah ini kita lakukan reduksi. Reduksi LeHL4 ini cukup kuat gitu ya. Cukup kuat. Dia bisa mereduksi ikatan rangkap CO dan ester. Contoh ini CO diubah menjadi karboksil. Ya, menjadi karboksil, menjadi hidroksil. Jadi keton menjadi alkohol sekunder. Kemudian selain itu ester juga kena di sini. Esternya berubah menjadi alkohol. Jadi CO2CH3 menjadi alkohol di sini. Kemudian sehingga ketika ini terjadi reduksi, ini sudah mirip dengan senyawa salbutamol. Hanya bedanya di sini ada CH2 yang berasal dari benzennya ya. Nah, ketika direduksi dengan H2 lagi, bukan menggunakan LiHL4. Karena kalau menggunakan ini harusnya sudah tereduksi. Ya, ketika ini direduksi sama H2, lihat spesifik H2-nya, dia tidak mereduksi yang lain-lain, dia hanya mereduksi ini, menghilangkan ini, fenil ini, benzil, CH2PH. Ya, sehingga dia menjadi H di sini. Oke, sampai sini. Silakan diulangi lagi. Permisi Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Baik, mohon maaf nanti kalau misalnya masih ada salahnya Pak. Ini kan dari yang 91 tadi kan seperti yang Bapak bilang, itu kan kita mau ubah jadi salbutamol. Ya. Tapi karena dia nggak bisa diubah langsung, jadi kita perlu ubah dulu nih yang BR-nya ini buat berikatan sama si CH3-nya ini. Ya kan Pak, baru jadi yang di sebelah sini. Baru habis itu kita butuh step keduanya lagi buat ngubah ininya, buat ngelepasin si apa ini namanya, si N-nya ini, yaitu kan Pak. Nah, baru habis itu kita reduksi pakai litiumnya ini buat ngubah si ester biar bisa jadi alkohol. Jadi nanti karbinol sama ketonnya ini bakalan berubah jadi alkohol. Nah, kalau udah, karena di atas ini kan masih belum sepenuhnya jadi salbutamol nih, masih mirip aja. Jadi CH2PH-nya ini kita reduksi lagi pakai H2 biar si apa namanya, si CH2PH-nya saya apa secara singkatnya. Terima kasih. Ya, jadi harus diingat juga ya. Jadi kita bilang reduksi itu banyak gitu. Dan ada yang stereoselektif atau selektif lah ya ibaratnya. Contoh ini. Kenapa di sini saya bilang tadi dia menggunakan Fe karena ini mengubah NO2 menjadi NH2. Jadi nanti kalau kalian temukan saya buat struktur, kalian hafalin kayak gini-gininya nih. Jadi NO2 kalau menjadi NH2, oh dia pakai ini nih. Nah, ini kenapa dia pakai H2 di sini? Oh, ternyata H2 ini dia mereduksi ini CO menjadi OH. Ya, CO menjadi OH. Nah,
Ini juga sama kan. CO menjadi, ini salah ya, ini CO menjadi OH, ini CO menjadi OH, ini salah, ini harusnya OH. Nah, di sini kenapa ini? Karena ini H2-nya udah direduksi gitu. Nah, kalau kita ini, pertanyaannya kenapa Pak ini nggak langsung menggunakan H2 gitu. Kalau ini menggunakan H2, maka yang tereduksi hanya ini. Ini menjadi OH, ini menjadi kayak begini NH. Tetapi ini enggak. Esternya tidak bisa direduksi oleh H2. Kalau ini kan ester COO CH3. Kalau dihidrolisis, ini hasilnya menjadi asam karboksilat. Nah, asam karboksilat direduksi baru jadi etanol CH2OH ini. Nah, H2 tidak punya kemampuan untuk mereduksi ini gitu loh. Yang punya kemampuan siapa? Ini. Boleh nggak Pak? Kalau misalnya ini dulu Pak, H2 dulu. Ya kalau H2 nanti ini dulu yang berubah. Ini jadi OH, ini menjadi NH, TBU, ini masih begini bentuknya. Nah, baru ketika pakai LiHL4 baru jadi ini. Jadi alternatifnya banyak. Kalau pakai LiHL4 maka ini yang berubah dulu. Yang ini belum. Nah, baru H2-nya yang ngasar ini. Kira-kira maksudnya tahu yang saya jelaskan? Permisi Pak, izin bertanya. Saya tadi masih agak bingung Pak, kan ini tadi litiumnya dulu baru H2-nya. Nah, kalau misalnya kita H2 dulu baru litium gitu boleh kah Pak? Boleh. Yang penting keduanya targetnya dipakai gitu. sesuai. Nah, misalnya tadi saya jelaskan kalau H2 maka yang akan tereduksi ini dulu. Ini menjadi OH, ini menjadi NH. Karena H2 itu bisa mereduksi ini. Tetapi pakai H2 ini tetap masih ester. Nah, setelah ini baru kita hidrolisis. Apa hidrolisis? Kita hidrolisis dulu boleh atau menggunakan LiHL4 juga boleh. Maka esternya akan berubah menjadi alkohol seperti ini. Jadi dibalik boleh. Ngerti maksud saya? Nah, kalau LiHL4 ini dulu yang kena CO-nya sama ini gitu loh. Ini kan CO, yang ini berubah OH, yang ini menjadi CH2OH. Ininya tetap kan? Karena LiHL4 tidak spesifik terhadap ini. Ini hanya bisa H2 gitu. Nah, kalau H2 dulu, ini kena, ini enggak. Nah, setelah ini menjadi OH menjadi NH, ini baru digunakan di sini LiHL4 jadilah begini. Jadi tergantung kebutuhan aja. Pak, permisi izin memastikan Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita tukar gitu Pak, dari litium, misalnya H2-nya dulu daripada litium, itu apakah tidak berpengaruh ke salbutamol yang kita buat Pak? Maksudnya, apakah dari proses-prosesnya kalau misalnya ditukar-tukar kayak gitu, hasilnya Tetap sama, karena kan tujuannya ini. Jadi begini, reduksi itu banyak. Ini baru aja LiHL4 ada, nanti NaH. Kalau ada LiAlH4 berarti ada NaH. Li sama natrium kan sama golongannya. Berarti kalau ada litium aluminium hidrida, maka ada natrium aluminium hidrida. Cuman yang kekuatannya, ada nggak tadi di sini ya? Cuman kekuatan yang paling kuat adalah ini, LiAlH4. Jadi LiAlH4-nya adalah sumber hidrida, H negatif. Hanya negatif, makanya ini berubah menjadi OH. Ini berubah menjadi CH2OH. Nah, kalau dirubah-rubah gimana, Pak? Ya itu saya bilang, bisa dirubah tapi untuk kasus tertentu gitu loh. Ini kebetulan bisa. Kamu mau pakai H2 dulu boleh. Kalau pakai H2, maka nanti di bawah sini
Yang akan berubah yang mana? Yang ini. Ini menjadi OH, ini menjadi NH. Maka di sini OH, ini NH. Tapi yang di sini masih ester, CO2CH3. Reduksi ini. Nah, setelah ini OH, ini NH, berarti kan tinggal ini yang harus dirubah menjadi alkohol, sama LeAl4. Maka ini berubah menjadi ini. Nah, kalau kamu balik, misalnya LeAl4 dulu, maka yang di sini yang dilihat kan ini jelas. Ini dulu menjadi OH, ininya ini enggak. Karena apa? Karena ini tidak bisa direduksi sama LeAl4. Ini hanya bisa direduksi dengan H2. Bisa, Pak? Paham, Pak. Terima kasih. Nah, reaksinya sama. Jadi jangan lihat ininya. Ini tadi kan bagaimana mau menyambungkan C. Oh, dengan menyambung C, ditempel dulu gugus perginya. Ini sama ini. Ini menyambung C, ditempel dulu dengan gugus pergi. Cl, Br biasanya. Baru direaksikan sama nukleofil. Nah, ini NO2 itu elektrofil. Supaya dia bisa menyerang atau ditempel dengan SOCH3, maka dirubah dulu menjadi nukleofil. Maka dia menjadi direduksi dulu dari NO2 menjadi NH2. Nah, ketika ada NH2, dia punya pasangan elektron bebas. Maka dia bisa menjadi nukleofil. Itulah dasar-dasar yang saya ajarkan sebelumnya. Tujuannya ke sini. Kalau dilihat reaksinya ya begitu aja. Reduksi H2. Jangan lihat strukturnya susah-susah gitu. Coba lihat ini. Sama nggak ini? Sekarang salmeterol. Silakan. Jelaskan mana? Gimana? Bapak, saya izin, Pak. Ya, silakan. Di sini kan kita mau reaksikan 10.1 sama 10.2. Nah, sebelumnya itu 10.2-nya ini bakal kita reaksikan dulu sama 10.3 dengan reaksinya itu 10.4. Nah, jadi kenapa direaksikan sama 10.4 supaya nanti yang 10.2 ini lebih mudah 10.1 ini lebih mudah nyerang si 10.2. Yang mana di sini kan BR. Jadi 10.3 kita reaksikan sama 10.4, hasilnya itu yang 10.2. Ujungnya itu BR. Setelah itu kita reaksikan sama 10.1, si BR ini nyerang si M-nya ini bakal nyerang si BR supaya mereka ini 10.2 ini berikatan. Nah, hasilnya ini di 10.5. Gitu, Pak. Yang lain, coba. Ada nggak jawaban yang lain? Intinya prinsipnya adalah harus tahu nukleofil, elektrofil itu aja. Ini adalah masih tetap cincin benzen. Jadi membuat obat-obat begini ini ya harus tahu reaksi yang saya ajarkan sebelumnya itu dasar-dasarnya gitu. Mana?
Ini adalah obat analog dari turunan dari senyawa apa salmeterol ya, namanya albuterol. Nah, gimana cara buatnya ini? Karena di sini ada mengandung ini ya benzen tersubstitusi juga. Rata-rata ada OH-nya. Fenolat ya, senyawa fenol. Nah, maka kalau kita lakukan diskoneksi, ya nanti kamu belajar ya namanya diskoneksi, analisis retrosintesis itu coba nanti diulangin gitu. Saya kalau mengulangin itu lagi butuh waktu yang panjang gitu. Jadi ini diputuskan di sini. Tahu dari mana di sini? Karena kita tahu elektronegativitas O dengan C itu berbedanya jauh gitu. Sehingga kita bisa membuat pemutusan di sini, di mana nanti O-nya ini akan bermuatan negatif, C-nya akan bermuatan positif. Begitu juga dengan ini. Ketika kita putuskan di sini, N-nya dengan C itu, N itu bermuatan negatif, C-nya bermuatan positif. Nah, maka ini ada kan putus, jadi ada 3 bagian, putus di sini 1 dan putus di sini. Nah, ketika putus di sini, maka inilah bagiannya. Nah, ketika putus di sini, maka ini bagiannya. Nah, senyawa ini tidak ada. Nah, maka kita carilah bahan yang paling sederhana ini. Bahan yang paling sederhana ya ini tadi adalah senyawa 2-fenil etanol. Ini ada dijual. Jadi kalau kamu cari I10-2 ada nggak bahan dijual? Nggak ada. Yang ada ini. Nah, berarti kita mencari bahan. Jadi itulah gunanya retrosintesis, mencari bahan yang paling sederhana. Yang paling sederhana lah ini 2-fenil etanol. Nah, kita gunakan ini gimana? Ini tujuannya tadi saya bilang, ini kita kan memperpanjang. Lihat, setiap yang diperpanjang selalu menggunakan gugus pergi CLBR, CLBR. Jadi itu pengetahuan yang kayak gitu aja, yang sebenarnya reaksinya gitu-gitu aja. Tapi kalau kita nggak tahu yang pengetahuan yang saya ajarkan di semester sebelumnya itu, nggak ada gunanya. Kamu akan kesulitan sendiri gitu. Makanya saya suruh buatlah itu tulisan rangkuman itu. Ya kalau kamu baca ulang ya nggak apa-apa. Kalau kamu nggak baca ulang ya akan kesulitan. Nah, maka ketika ini bereaksi, ini BR-nya lepas, ini namanya reaksi SN2. Ya, substitusi nukleofil 2. Saya sudah pernah ajarkan. Nah, ini bereaksi dulu, BR-nya lepas. Jadinya seperti ini. Tujuannya apa? Ini kan menjadi kayak linker lah ibaratnya. Kemudian di sini kan kita tahu ada nukleofil, ya udah nyerang C bukan nyerang BR, tapi nilai karbonnya ini. BR itu sebagai gugus pergi, makanya jadi seperti ini. Nah, jadi reaksinya pada umumnya bereaksi dengan gugus pergi semua gitu ya, dengan karbon yang mengikat gugus pergi semua. Wah, ini sekarang coba senyawa labetalol nih gimana nih? Masih cincin benzen. Coba jelaskan. Jelaskan senyawanya.
Gimana? Saya Pak mau jawab. Ya, silakan. Jadi yang pertama itu untuk mendapatkan labotolol, salisilamid ini direaksikan dengan ACCl untuk membentuk gugus ester, kemudian direaksikan dengan 12,4. Jadi gugus R-nya itu tadi diserang oleh si N, kemudian menjadi 12,5, kemudian direduksi oleh H2, esternya ini menjadi alkohol. Itu saya Pak yang saya tahu. Oke, yang lain. Silakan. Permisi Pak, saya mau mencoba sedikit lagi Pak. Gimana? Coba. Jadi kan ini dari salisilamidnya itu direaksikan dengan ACCl, terus didapatkan ester ini sama berikatan dengan senyawa R. Senyawa R-nya ini di 12,2 itu H, terus di 12,2 tadi direaksikan dulu dengan ditambahkan Br, jadi H-nya itu digantikan Br supaya Br ini menjadi gugus pergi. Terus ditambahkan 4-penilbutil 2-amin yang nanti NH2-nya itu menyerang si C yang berikatan dengan Br, terus Br-nya terlepas, jadinya nanti NH2-nya tadi berikatan dengan C yang mengikat Br, terus jadi senyawa 12,5. Terus dari senyawa 12,5 itu direaksikan lagi dengan H2 jadi senyawa 12,6 yang labetolol yang kita cari tadi. Oke. Sama ya, jadi ini diasetilisasi dulu. Ini asetil tuh CH3COCl. Diasetilasi. Nah, karena ini OH ini pengarah, istilahnya ada pengarah ya. Kalau kamu baca buku kimia organik itu, dalam sistem benzen, OH itu mengarahkan gugus yang mau masuk itu pada posisi orto atau paranya dia. Jadi ada orto atau paranya dia. Nah, di sini ada amida. Amida ini juga pengarah meta. Berarti kalau meta bisa di sini, bisa di sini, metanya dia. Nah, kita lihat dari dua pengarah ini ternyata posisi yang paling bisa kan adalah posisi di sini dan di sini. Tapi kalau di sini, ini istilahnya sterik karena berdekatan gitu. Maka dia lebih senang mengarahkan di sini. Jadi kenapa jadi sini ini juga ada sebabnya. Tidak sembarangan nempel di sini aja gitu. Karena ada yang mengarahkan. Ada OH ini ada sama si amidanya ini. Nah, awalnya membentuk seperti ini. COCH3. Nah, sama yang saya jelaskan dari awal. Nah, ini mau digandengkan. Mau digandengkan dengan ini kan. Tapi ini CH3. CH3 itu susah untuk digandengkan karena dia tidak punya gugus pergi. Maka supaya gugus pergi, maka ditambahkan dulu BR2 atau CL2 supaya CH3 yang di sini menjadi CH2BR atau CH2CL. Boleh menggunakan BR, boleh menggunakan CL, yang penting dia, atau boleh menggunakan I2. Yang penting dia menjadi CH2BR, CH2CL, atau CH2I, boleh di sini. Nah, kenapa ini kalau ditambahkan halogen dia jadi itu? Kecuali F ya, kalau F nggak mungkin. F itu bukan gugus pergi yang baik. Kenapa? Karena di sini CO, kalian tahu CO itu kan C-nya di sini positif, ini negatif, maka C di sebelahnya sudah pasti negatif. Nah, kalau dia negatif, dia menyerang BR positifnya ini sehingga menjadi CH2BR. Nah, CH2BR ini mengandung gugus pergi. Jadi kalau ada nukleofil di sini, dia akan menyerang CH yang 2 ini sehingga melepas gugus pergi. Jadi itu adalah teknik sintesis bagaimana mengubah struktur itu supaya mudah untuk bereaksi. Kalau dia CH3 aja bereaksi sama ini nggak akan bereaksi gitu.
Jadi diakali istilahnya. Nah, ketika dia menjadi gugus pergi di sini, ini kan sama seperti yang 4 senyawa sebelumnya kan begitu semua ya. Diakali dengan begitu semua. Jadi kalian nggak usah terkecoh dengan struktur yang besar karena sebenarnya cara mengakalinya begitu-begitu aja, reduksi, oksidasi, membuat dia terikat, bagaimana caranya ya. Ini tadi ditempeli dulu gugus pergi, maka ini bereaksi jadi seperti ini. Nah, kemudian ini kita menggunakan spesifik. Nah, kita jangan menggunakan, boleh nggak kalau ini menggunakan bukan H2, contohnya LiAlH4. Kalau kita menggunakan LiAlH4, maka ini menjadi OH, ini menjadi CH2. Karena LiAlH4 itu cukup kuat reduksinya. Ibaratnya senyawa yang bisa mereduksi, ini bisa kena, ini bisa kena. Nah, dengan H2 dia cukup mengenakan ini. Kenapa? Karena dia tidak mampu mereduksi gugus amida. Kalau kita menggunakan pereduksi gas hidrogen. Ya. Maka di sini ketika menggunakan H2, maka dia hanya mengubah yang ini. Nah, tapi kalau ingin diubah menjadi CH2NH2 ini pakai LiHL4, maka ini menjadi OH, ini menjadi CH2NH2. Tergantung kamu mau yang mana gitu. Nah, karena kita hanya ingin yang ini, ya udah kita pakai pereduksi yang tidak begitu kuat menggunakan H2. Nah, itu harus dihafal juga. Kapan kita menggunakan LiHL4, kapan kita menggunakan H2, itu harus tahu strateginya. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Bapak saya masih bingung, Mbak. Gimana? Masih bingung Mas semuanya tadi, Pak. Tadi sempat itu. Kenapa? Bingung yang bagian mananya? Bingungnya itu harus dijelaskan dulu. Bingungnya itu yang di mananya aja. Kalau semuanya bingung ya bingung nanti. Harus tahu dulu bingungnya itu apanya dulu supaya saya tahu kamu bingungnya di mana. Gimana? Bingung GR-nya, Pak. Itu di reaksinya itu dua-duanya, Kak, Pak. Kenapa? BR-nya bingungnya kenapa tadi? Bingung GR-nya itu direaksikan dua-duanya, Kak, Pak. Yang ini. Iya, Pak. Iya, maksudnya bingungnya dua-duanya tuh kayak gimana? Ini kalau ini 12,2, jadi gini. Sali 12,1 ini kalau bereaksi sama ACCl, ini R-nya itu H, berarti CH3. Ya, CO, CH3, gini. Nah, begitu ceritanya. Nah, kemudian ini kalau kita sekarang kita mau menempel, mau mereaksikan sama ini. Nah, kalau ini CH3 nggak bisa, maka 12,2 ini harus diubah menjadi 12,3. Nah, cara pengubahannya tidak disebutkan di sini. Tuh, dia hanya menulis begini aja. Gitu loh. Nah, cara pengubahannya ya metodenya ini kan hanya tulisan di kertas saja ya. Secara metodenya nanti tidak semudah seperti oh ini senyawa ini tambah BR2 enggak. Misalnya harus ditambahkan dulu ada katalis A, B. Nah, itu kan nanti secara prosedural. Kalau ini kan tidak berbicara prosedural gitu. Bisa, Pak?
Bisa nggak? Permisi Pak, boleh izin bertanya nggak Pak? Gimana? Mohon izin bertanya Pak. Ya, gimana? Tadi itu ada bagian yang Bapak bilang kalau misalkan penambahan H2 sama atau NH2 itu harus spesifik. Yang dimaksudkan seperti spesifik itu bagaimana ya Pak? Biar pasti jika penambahannya itu agar tidak salah Pak. Maksudnya begitu Pak. Penambahannya itu misalnya reagennya yang kita regen yang digunakan misalnya ini kan CH3. Nah, ini kan dia kan tadi saya bilang CH supaya dia bisa bereaksi sama Br atau Cl2 atau Br2 dia harus dalam bentuk negatif. Maka supaya dia bisa dalam bentuk negatif, maka ini harus diberikan dulu basa, ditambahkan basa NaOH. Nah, NaOH itu gunanya apa? Menarik proton salah satu proton dari CH3 ini sehingga dia menjadi CH2Br. Nah, ketika menjadi CH2Br, bentar ya, saya ada telepon dulu. Bentar.
Ya, saya lanjutkan ya. Maaf tadi ada telepon sebentar. Jadi ini misalnya CH2. Ini CH2, ini R-nya H, berarti sama aja kan CH3 ya. Nah, misalnya ini CH2R gini. Sebentar ya saya apa namanya? Mengambil waktunya sedikit aja ya. Saya mau jelaskan sebentar. Misalnya saya punya begini, kita cepat aja ya. Nah, misalnya ini tadi ya. Anggaplah ini gini ya. Ini ada O di sini. Ini ada H. Ini mekanismenya kalau berbicara mekanisme ya, ini kan CH3 ya tadi ya. Nah, itu boleh juga kamu tulis itu CH2H gitu. Tapi di sini kan CH2H itu ditulis kayak tadi. Nah, kalau ada suatu bahasa, maka dia akan dengan mudah menarik proton ini gitu. Nah, kenapa? Nah, jadi caranya adalah biasanya diberikan dulu bahasa kayak NaOH supaya ini nanti berubah menjadi seperti ini. Dia nanti berubah menjadi dia berubah menjadi ini hilang jadinya. Nah, ini. Kalau saya gambar ini kan CH2. Nah, ini kan di atas CH3 ya. Ini menjadi CH2 tapi muatannya negatif. Sini. Nah, menjadi negatif seperti ini. Kenapa? Karena ini hidrogennya diambil, elektronnya diberikan ke C, maka dia jadi negatif. Ini kan ada kalau dia Cl2 itu kan bisa satunya positif, satunya negatif gitu. Nah, ada yang negatif gitu. Kenapa ada haknya ya? Karya baik itu. Nah, sehingga ketika dia ada negatif, ada positif seperti ini. Nah, yang ini yang nyerang yang ini. Maka jadilah senyawa ini. Nah, Cl, ini O. Nah, setelah ini, inilah yang diserang CH2-nya oleh NH2 ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, jadi begitu ya mekanismenya, bagaimana tekniknya itu adalah di sini kan. Dari tadi kalau kalian lihat 5 senyawa itu semuanya berprinsipnya di sini. Ya, dan obat-obatan ini adalah obat yang masih golongan benzen. Nanti kalian lihat, pelajari ya, ini sampai nanti saya kirimkan ini slide-nya nanti malam. Nanti tolong dipelajarin ini, bahwa senyawa-senyawanya itu dipelajari. Jadi nanti begitu saya tanya minggu depan sudah mulai paham bagaimana teknik-tekniknya, karena dasar-dasarnya hanya begitu-begitu saja. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya pertemuan hari ini. Ya, kita sambung nanti minggu depan.